Ada yang baru lagi guys, di Jawa Barat, seorang anggota DPRD sekaligus seorang artis komedian, yaitu Kang Denny Cagur. Beliau mengomentari atau mengkritik soal kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Satu lagi line up, orang-orang yang mencoba menjadi oposisi KDM di saat-saat semua oposisi pada tumbang. Denny Cagur. Viral, Kang Denny Cagur versus Kang Deddy Mulyadi. Gak setuju sama Kang Denny Cagur yang senggol-senggol Kang Deddy Mulyadi terkait program anak-anak yang masuk barak militer. Kang Denny Cagur ini bilang katanya program anak yang masuk barak militer itu perlu dikaji ulang, Pak Deddy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing teu perlu basa-basi jeung sia Denny Cagur, siap lawak, teu pantes jadi anggota DPR. Yo, oke teman-temanku, berjumpa lagi di channelnya Media Perantara, membahas tentang berita-berita viral ya. Nah, ini tentang KDM lagi ya. Ini KDM dan Denny Cagur. Karena Denny Cagur ini dilempar pertanyaan dan Denny Cagur menjawab dengan kritikan KDM. Seolah-olah ya, Denny Cagur ini tidak setuju akan tentang barak militer yang diprogramkan oleh KDM. Nah, ini juga ada pendapat dari para netizen. Seperti apa? Jangan lupa untuk like-nya dulu dan berkomentar di bawah untuk meramaikan. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja kita let's go. Di Jawa Barat, seorang anggota DPRD sekaligus seorang artis komedian, yaitu Kang Denny Cagur. Beliau mengomentari atau mengkritik soal kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Seolah-olah beliau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat. Izin menanggapi Kang Denny Cagur. Kang Denny, lebih baik Kang Denny menjadi komedian lagi. Dan saya pun suka terhibur. Banyak masyarakat mungkin di Jawa Barat yang terhibur oleh Kang Denny Cagur. Daripada sekarang Kang Denny Cagur terjun ke politik dan mengkritik Gubernur Jawa Barat. Gubernur yang sudah jelas-jelas nyata kinerjanya. Jangan ya Kang Denny, daripada membuat fans-fans Anda merasa kecewa karena kritikan Anda terhadap Gubernur Jawa Barat. Lebih baik, alangkah baiknya Kang Denny mending jadi pelawak lagi aja, biar kami merasa terhibur dan selalu suka dengan komedian-komedian dan kata-kata mutiara dari Kang Denny Cagur ya. Terima kasih. Itu saran dan kritik dari para netizen ya. Mending jadi pelawak aja, lebih sukses kan, memang terbukti. Ya tapi ya terserah dari Denny Cagurnya, dia mau jadi anggota DPR ya. Oke lah, lanjutlah. Satu lagi line up, orang-orang yang mencoba menjadi oposisi KDM di saat-saat semua oposisi pada tumbang. Denny Cagur. Dia kalau dia mau mikirnya mau jadi pahlawan sih, pahlawan kesiangan ya. Pahlawan ya cuman udah jelas teman-temannya pada tumbang gitu ya. Udahlah ngelawak aja, lu lucu loh. Masa lu nggak pernah ngambil pelajaran sih? Mau di negara mana, Indonesia, di Filipina, dimanapun juga itu, yang pernah gue tahu tuh di Filipina tuh petinju mencoba masuk ke kancah politik, sempat mau tumbang, tapi untung keburu dia sadar dan dia balik lagi jadi petinju lagi gitu, dan dukungannya balik, untung bisa balik ya, ya karena prestasi ya. Di Indonesia banyak kan artis udah benar-benar jadi artis tiba-tiba masuk ke kancah politik nyungsep semuanya. Nah, sekarang Denny Cagur. Pertama, ya kebijakan KDM itu sudah berjalan, sudah terlihat hasilnya. Ya, benar sekali. Walaupun kalau misalnya pencapaian hasil itu dihitung 1 sampai 10, mungkin pencapaian hasilnya memang belum sempurna di 10, tapi mungkin sudah di 7,5 atau 8. Udah terlihat banget. Kenapa gue bilang 7,5 atau 8? Ya memang anak yang udah bener belum tentu ujungnya bener ya, tergantung didikan orang tuanya lagi di rumah, ada yang tahu. Tapi seenggaknya ini satu-satunya bukti yang udah pernah nyata, udah pernah dilakukan dan nyata gitu hasilnya. Anak-anak yang keluar dari barak militer tuh bangga, orang tuanya bangga, dan hasilnya positif. Walaupun bisa dibilang ya kayak tadi gue bilang, kalau 1 sampai 10 mungkin sampai 8 gitu, karena ke 9 ke 10 nya nggak tahu nih. Bisa ya anak itu bandel lagi atau
kembali lagi ke sifat aslinya bisa. Tapi intinya yang gue agak tergelitik untuk bikin konten ini adalah lu bisa-bisanya bilang bahwa nggak sesuai sama anak lah, masalahnya beda-beda lah. Iya ya, emang masalahnya beda-beda kan. Udah jelas ada cewek yang suka minum Amer ya, ada yang tawuran, ada yang mukul orang tuanya gara-gara dibangunin untuk sekolah nggak bangun karena malamnya begadang terus main Mobile Legend. Memang ada satu kebijakan KDM yang gue gak setuju karena gue gak tahu manfaatnya kemana. Vasektomi memang gue gak setuju. Mendingan bahas itulah. Gue masih ada di pihak lo gitu untuk bahas masalah yang satu itu gitu. Cuman yang lain udahlah. Ini udah berjalan dan udah kelihatan hasilnya gitu dibanding program-program yang lainnya. Kenapa sih lu nggak bisa dukung atau lu mau tipe kalau orang yang mengkritik karena mau viral aja? Ayo dong, at least do something buat daerah yang udah pilih lu. Nah gitu ya. Jadi seolah-olah itu kayak nggak setuju dengan programnya Kang Deddy Mulyadi kan seolah-olah ini kata netizen ya. Oke kita lanjutkan lagi. Viral, Kang Deddy Cagur versus Kang Deddy Mulyadi. Gak setuju sama Kang Deddy Cagur yang senggol-senggol Kang Deddy Mulyadi terkait program anak-anak yang masuk barak militer. Kang Deddy Cagur ini bilang katanya program anak yang masuk barak militer itu perlu dikaji ulang Pak Deddy karena di sana nggak ada kurikulum pendidikan dan anak yang nakal itu jalan keluarnya bukan cuman hanya masuk barak militer. Kenapa Kang Deddy senggol-senggol KDM? Apa karena Kang Deddy sekarang masuknya ke Partai Merah? Tapi kok kenapa baru sekarang Kang Deddy munculnya? Tahu saya anak-anak yang dibawa ke barak militer itu sekarang sudah beres dan sekarang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Yang malahan sekarang itu sudah mau masuk kloter kedua. Kang Deddy telat. Kan di barak nggak ada kurikulum pendidikan. Setahu saya di barak militer itu tidak hanya tentang pusat atau baris berbaris saja. Anak-anak yang dibawa ke barak militer itu tujuannya bukan menjadikan anak juara kelas atau ranking 1 di kelasnya. Tapi tujuannya adalah memperbaiki sedikit demi sedikit anak-anak yang nakal yang orang tuanya ini sudah tidak sanggup untuk menanganinya. Atau bisa disebut sudah tidak bisa dikendalikan oleh orang tuanya. Contohnya seperti anak-anak yang malas sekolah, main game sampai larut malam, melawan orang tuanya, sering ikut tawuran. Dan pada nyatanya anak-anak ini tuh tidak sampai 6 bulan Kang Denny. Mereka masuk ke barak militer itu hanya sekitar 2 minggu saja. Setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan belajar di sekolahnya masing-masing. Seperti hari-hari sebelumnya. Kang Deddy Mulyadi itu sengaja yang dibawa ke barak itu adalah usia pelajar. Karena setidaknya usia pelajar ini masih bisa dibentuk, masih bisa dirubah, dan masih bisa ditolong. Dengan adanya barak militer ini, mengharapkan bahwa anak-anak itu yang tadinya buruk itu menjadi lebih baik. Tetapi jangan ada yang tanya, emangnya anak-anak yakin bisa berubah? Hei, yang dilakukan oleh Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi ini adalah sebuah usaha. Harusnya kita ini bersyukur karena mempunyai pemimpin yang mau mengusahakan rakyatnya menjadi lebih baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Kang Denny. Jangan ikut-ikutan senggol-senggol program Kang Deddy Mulyadi. Sayang banget, Akang teh banyak banget fansnya di Jawa Barat teh. Termasuk saya juga ngefans kan sama Akang Deddy Cagur teh. Aduh, jangan sampai fansnya Akang teh berubah menjadi haters hanya karena akan menyenggol program Kang Deddy Mulyadi. Saya tuh lebih setuju kalau Kang Deddy Cagur ini tuh melawak aja Kang. Ngelawak aja udah, jangan macem-macem Kang. Ya beneran kan? deh Kang. Ya kan? Jangan ikut campur Akang. Aduh sayang banget soalnya fans Akang teh bener-bener banyak di Jawa Barat teh. Bahkan bukan cuma di Jawa Barat aja, tapi kalau Akang nyenggol-nyenggol soal program Kang Deddy Mulyadi itu mah bahaya buat Akang. Udah kata aku mah jangan ikutan. Gak usah sakit tuh helwet Ya, masalahnya programnya baik dan terbukti dan itu pun di barak militer ya nggak selamanya juga ya. Tadi katanya mbaknya tadi siapa nih Resa Melias ini cuma 2 minggu ya. Nah, itu cuma segitu loh padahal nggak sampai tahun-tahunan, nggak sampai 1 tahun 2 tahun, nggak gitu juga dan banyak terbukti terbentuk. Nah masalah nanti kalau sudah diserahkan ke orang tuanya kembali, nah itu tergantung orang tuanya kan gitu. Ya udahlah, kita lanjut. Imbas kritisi KDM Deddy Cagur dirujak netizen. Pelawak kondang sekaligus politisi
Partai Merah ya. Denny Cagur melontarkan kritik terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat KDM terkait atasi anak nakal di barak militer. Ya gitu ya. Ya ini, gara-gara ini. Ini sebenarnya bisa blunder juga sih untuk si Denny ini ya. Oke, kita lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aing teu perlu basa-basi jeung sia Denny Cagur, sia pelawak teu pantes jadi anggota DPRD. Seharusnya sia ngadukung karena program Kang Deddy Mulyadi itu. Manfaatnya gede, barudak anu bermasalah di keluargana, dikirim ke barak militer, dididik, dibina, diarahkan baik-baik. Karena apa? Dengekeun ku sia Denny Cagur pelawak, karena pewaris negara ieu adalah generasi muda ke depan. Nah, Mikir teh sia Denny Cagur, mikirnya teu pantes ya jadi anggota DPR. Geus ngalawak wae sia pagaweana. itu banyak netizen yang Rendahan aja sia ya. ADM na. SDM sia rendah. Namun gitu carana menentang programna Kang Deddy Mulyadi, mengirim anak-anak bermasalah, kenakalan remaja ya boleh untuk dibina lebih baik karena masa depan bangsa ini terletak di tangan para penerus Nah, pemuda. Ngerti teh sia Denny Cagur? ya padahal di barak militer itu kan tidak disiksa sih. Kan diajari disiplin. Iya kan? Biar anak-anak itu menjadi tumbuh menjadi anak yang lebih baik. Yang tadinya nakal, berani sama orang tua atau sering keluyuran, apa tadi yang bilang minum amer, minum alkohol seperti itu ya. Nah, disembuhkan kan, dididik dengan disiplin kan bagus. Dan itu pun nggak lama ya. Dan pengaruhnya juga banyak udah terlihat testimoni bahwa anak-anak yang lulus dari barak militer itu menjadi anak baik. Iya kan? Nah, seperti itu. Bahkan ada yang tidak mau pulang. Itu testimoni dan tidak dibuat-buat. Kira-kira gimana tuh? Oke, kita lanjut. Denny Cagur, sebagai figur publik yang memiliki pengaruh luas, seharusnya lebih berani dalam menyuarakan pandangannya, bukan sekadar memberikan komentar yang menggantung tanpa keberpihakan jelas. Jika hanya ingin menyampaikan opini yang samar-samar, mungkin lebih baik tetap menghibur di panggung lawak, karena dalam dunia kebijakan publik, keberanian dan ketegasan jauh lebih berarti daripada basa-basi kosong. Pendekatan barak militer terhadap anak-anak bermasalah terdengar seperti solusi instan yang mengabaikan kompleksitas psikologis mereka. Seharusnya kebijakan ini dikaji lebih dalam oleh para ahli, bukan sekadar diterapkan tanpa pertimbangan matang. Jika figur publik seperti Denny Cagur benar-benar peduli, maka sikap yang tegas jauh lebih berharga daripada komentar setengah hati. Kalau masih ingin berkeliling di dunia hiburan, cukup buat orang tertawa dengan lawakanmu. Tapi jika ingin membawa perubahan, buatlah suaramu terdengar jelas, bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai keberpihakan yang berarti. Kritikan ini bukan sekadar sindiran kosong, tapi dorongan agar mereka yang punya suara besar tidak ragu untuk berbicara lantang. Jangan biarkan kebijakan yang menyangkut masa depan anak-anak hanya berlalu tanpa perlawanan yang serius. Jika suara pelawak lebih kuat daripada suara kebijakan, mungkin sudah saatnya bercermin. Apakah ingin tetap menghibur atau mulai bersuara? Jangan sampai panggung yang bisa digunakan untuk perubahan hanya menjadi tempat berkomentar tanpa arah. Kalau memang ingin bicara, bicara dengan keberanian penuh, bukan dengan setengah hati. Oke, itu tadi kita baca komentar ya. Nggak nyadar anak saya sekolah di semi militer Denny Cagur. Maksudnya gimana? Nggak ada pengaruhnya Denny Cagur dulu satu grup pelawak aja masih nggak rukun sama satu tim. Ya sih pernah dengar itu, tapi nggak ada pembahasan di situ ya. Cocok jadi pelawak. Gimana teman-temanku ya yang nonton ini? Ya udahlah ya. Terima kasih. Nah, udah selesai. Terima kasih banyak buat teman-temanku yang sudah nonton tentang berita ini ya. Oke, sehat-sehat kalian semua. Semoga dilancarkan rezekinya. Oke lah, nanti kita sambung lagi video-video selanjutnya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.